Shalom semuanya, balik lagi sama Revi Halim hari ini. Dan sebelum kita masuk ke dalam pembahasan sharing kita hari ini, aku pengen ajak kalian yang belum klik tombol subscribe-nya, jangan lupa diklik. Dan juga tombol loncengnya jangan lupa, supaya nanti kalau misalnya ada sharing firman Tuhan baru yang diupload, kalian bisa langsung mendapatkan notifikasinya. Nah, hari ini kita akan bahas sesuatu yang sangat menarik, yaitu tentang jujur sama Tuhan. Let's be honest with God. Saya merasa pesan ini adalah sesuatu yang sangat penting yang Tuhan inginkan untuk setiap dari kita mengerti, supaya kita pun bisa menjadi pribadi-pribadi yang hubungannya lebih akrab dengan Tuhan. Nah, sebelum kita mulai masuk ke dalam pembicaraan kita hari ini, yuk kita doa sama-sama terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang telah Kau berikan, sehingga hari ini kami bisa memiliki kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, aku berdoa agar setiap teman-teman yang akan mendengar firman ini, Kau yang persiapkan hatinya, agar apa yang ditabur dapat sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah di dalam kehidupan mereka. Biarlah Engkau yang pimpin untuk sharing firman Tuhan hari ini, agar bisa sungguh-sungguh berdampak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Semua yang percaya katakan, amin. Oke, jadi hari ini kita membahas tentang jujur sama Tuhan. Awal-awal saya pengen nanya pada teman-teman semua, kalau misalnya teman-teman nih punya seorang teman atau sahabat, pengennya punya teman yang jujur atau yang nggak jujur? Saya yakin pasti yang jujur. Kalau misalnya punya pasangan, pengennya yang jujur atau yang nggak jujur? Wah, pasti semuanya pengennya yang jujur. Aku bisa mendengar para wanita berteriak, jujur! Contoh lain, kalau misalnya punya rekan kerja, pengennya punya rekan kerja yang jujur atau yang nggak jujur? Pasti yang jujur. Kita semua kepengen punya sebuah hubungan dengan orang yang jujur. Begitu pula dengan Tuhan. Tuhan pengen agar kita pun menjadi orang-orang yang jujur kepada Dia. Nah, lebih dari itu, kenapa sih sebenarnya alasan kita harus jujur sama Tuhan? Yang pertama adalah karena Dia adalah Tuhan yang omniscience. Omniscience artinya Dia maha tahu. Dia tahu apa yang kita katakan, Dia tahu apa yang kita lakukan, dan Dia tahu apa yang kita pikirkan. Dia tahu apa yang Revi Kristanto Halim pikirkan saat ini. Dia tahu apa yang kamu pikirkan saat ini. Dia tahu apa yang Justin Bieber pikirkan saat ini. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha tahu. Maka itu daripada kita nutup-nutupin dari Tuhan, bukankah lebih baik kita jujur aja sama Tuhan? Nah, berita baiknya yang kedua adalah Tuhan kita, Dia adalah Tuhan yang sangat sayang sama kita. Tuhan yang penuh kasih untuk kita. Maka itu kita nggak perlu takut atau ragu jujur kepadanya. Karena Dia sayang sama kita. Ketika kita jujur kepadanya, Dia mau menolong kita, bukan menghakimi atau menghancurkan kita. Orang-orang, para manusia, mungkin banyak yang suka sama kita karena mereka pikir kita baik. Tapi Tuhan kita, Dia sayang sama kita, bahkan ketika Dia tahu sisi terburuk dari diri kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Maka itu marilah kita jujur kepada Tuhan. Nah, sebenarnya kita bisa jujur kepada Tuhan di dalam segala hal. Tapi hari ini, saya pengen fokus akan 3 hal yang menurut saya sangat amat penting buat kita jujur kepada Tuhan. Yang pertama adalah, Tuhan, jujur aku sudah berdosa. Tuhan, jujur aku sudah berdosa. Pada 2 Samuel 11 diceritakan bahwa waktu itu Raja Daud pernah melakukan sebuah kesalahan yang sangat fatal. Waktu itu Raja Daud sedang berjalan di atas atap dari kerajaannya, dan dia nggak sengaja melihat seorang perempuan yang cantik sedang mandi, namanya Bathsheba. Dia tertarik, jadi dia panggil hambanya, ayo coba bawa wanita itu datang padaku. Setelah wanita ini datang, setelah Bathsheba datang, malah ditidurin sama si Raja Daud. Padahal wanita ini udah punya suami, suaminya namanya Uria. Dan singkat cerita, ternyata Bathsheba ini setelah ditiduri oleh Raja Daud, dia hamil. Wah, Raja Daud menjadi panik sekali, apa yang harus aku lakukan? Raja Daud ingin menutupi kesalahannya. Akhirnya, Uria, suami dari Bathsheba ini, ditaruh di barisan paling depan di dalam peperangan. Otomatis mati. Karena Uria mati, Bathsheba jadi janda, nggak punya suami. Diambillah oleh Raja Daud menjadi istrinya. Raja Daud pikir, oke, nggak ada yang tahu, aku aman. Tapi dia lupa bahwa mata Tuhan melihat, bahwa Tuhan tahu. Jadi Tuhan ngirim Nabi Nathan waktu itu untuk menegur Raja Daud. Dan setelah ditegur, yang menariknya, Raja Daud bukannya umpetin kesalahannya, dia bukan nyalahin orang lain, melainkan Raja Daud mengaku di hadapan Tuhan. Tuhan, I'm sorry. Tuhan, maafin aku, karena aku sudah bersalah. Raja Daud beneran bertobat sama Tuhan. Dia sungguh-sungguh jujur sama Tuhan akan apa yang menjadi keadaannya, akan dosa-dosanya. Dia jujur, Tuhan, maafin aku, karena aku udah bersalah, aku udah berdosa. Tuhan, tolong ampuni aku. Ini adalah kisah dari Raja Daud. Nah, sekarang aku pengen ajak kita untuk melihat kisah kedua, yaitu kisah dari seorang bernama Raja Saul.
Pada 1 Samuel 15, waktu itu Raja Saul diberikan perintah oleh Tuhan. Saul pergi dan kalahkan orang-orang Amalek. Dan Tuhan mengatakan, jangan kamu ambil hartanya, jangan ambil kambing domba mereka. Tapi ternyata Raja Saul nggak dengerin Tuhan. Raja Saul setelah mengalahkan orang-orang Amalek, dia lihat, kambing dombanya nih cakep-cakep nih. Aku bawa pulang, dibawa pulang sama Raja Saul. Dan Tuhan melihat Tuhan nggak senang. Raja Saul nggak taat. Jadi dia kirim Nabi Samuel untuk menegur Raja Saul. Tapi ketika Nabi Samuel ini menegur Raja Saul, Saul bukannya mengaku akan kesalahannya, melainkan dia tutupin kesalahannya dengan cara nyalahin rakyatnya. Dia bilang, itu para rakyat yang ambil kambing dombanya. Dan ketika Tuhan lihat bahwa Raja Saul nggak jujur kepada Tuhan, ya kita tahu ya, ending dari ceritanya Raja Saul diganti menjadi Raja Daud, diganti sama Raja Daud. Nah, kedua raja ini sama-sama melakukan kesalahan, sama-sama melakukan dosa. Tapi yang membedakan adalah satu, ketika ditegur, mau ngaku akan dosanya, mau jujur sama Tuhan, Tuhan aku udah bersalah. Sedangkan yang satu lagi, setelah melakukan kesalahan, setelah ditegur, nggak mau ngaku, nggak mau jujur sama Tuhan, masih nutup-nutupin, masih nyalahin orang lain. Nah, inilah yang membedakan Raja Daud dengan Raja Saul. Raja Daud di dalam Alkitab, pada 1 Samuel 13 ayat 14 sama Kisah Para Rasul 13 ayat 22, Raja Daud dikenal sebagai a man after God's own heart. Seorang yang dekat di hati Tuhan. Tapi ternyata Raja Daud mendapatkan sebutan ini bukan karena dia sempurna, nggak pernah melakukan kesalahan. Raja Daud pernah melakukan kesalahan, pernah gagal, pernah melakukan dosa. Tapi kenapa dia bisa mendapatkan sebutan yang begitu luar biasa ini? Kuncinya adalah karena dia merupakan seorang yang mau jujur sama Tuhan ketika melakukan kesalahan. Begitu pula yang harusnya kita lakukan dalam hidup kita. Ketika kita melakukan kesalahan, yang harusnya kita lakukan adalah kita jujur sama Tuhan. Mengakui kesalahan kita dan minta belas kasihan Tuhan. Pada 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan bahwa ketika kita mengakui dosa-dosa kita, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia dan adil. Sehingga dia akan mengampuni setiap dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kuncinya adalah kita harus mau jujur sama Tuhan akan kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan. Maka Tuhan akan menolong kita untuk melepaskan kita dari belenggu-belenggu dosa tersebut. Saya suka banget kisah pada Lukas 15. Waktu itu pada Lukas 15, Tuhan Yesus sedang bergaul dengan para pemungut cukai, dengan para pelacur. Dan orang-orang Farisi, ahli Taurat, mereka pada komplain sama Tuhan Yesus. Kenapa engkau bermain dengan para pendosa ini? Dan klasik Tuhan Yesus, ketika dikasih pertanyaan, dia nggak kasih jawaban, tapi dia kasih sebuah cerita. Dia bilang, once upon a time, Tuhan Yesus memberikan 3 perumpamaan, tapi yang saya ingin fokuskan adalah perumpamaan ketiga, di mana Tuhan Yesus bercerita, ada seorang bapak yang memiliki 2 orang anak. Dan anak yang bungsu ini kurang ajar. Dia mengatakan pada papahnya, "Papa, berikanlah aku harta warisan yang seharusnya menjadi bagianku." Nah, setelah dia mendapatkannya, dia malah tinggalin rumah, dia tinggalin papahnya. Dia pergi ke negeri yang jauh dan dia menghabiskan uangnya, hidup di dalam dosa, berfoya-foya. Hingga akhirnya habis semuanya, ludes, jadi miskin, gak punya apa-apa. Saking gak punya apa-apa, saking gak bisa makan, akhirnya dia bekerja di sebuah peternakan babi. Dia lihat makanan babi sampai ngiler saking laparnya. Di sana dia sadar, aku udah jatuh begitu dalam, aku pengen pulang. Tapi rasanya gak mungkin papaku masih mau menerima seorang seperti aku. Aku udah jatuh begitu dalam, aku udah melakukan kesalahan yang begitu besar. Jadi dia pikir, ya udah deh, aku coba aja ngemis sama papaku supaya dia menjadikan aku salah satu dari hambanya aja. Dan apa yang dia nggak tahu adalah ketika dia berjalan, bergerak ke arah rumah, papahnya ternyata selama ini menunggu kepulangannya. Dan ketika papahnya melihat anak ini pulang dari kejauhan, papahnya langsung lari kepada dia. Dan ketika anak ini ngaku, jujur sama papahnya tentang kesalahannya, dia belum selesai ngomong, papahnya udah peluk dia, udah pakein jubah, pakein cincin, pakein sepatu. Dia panggil hamba-hambanya, ayo adakan sebuah pesta karena anakku yang hilang, dia telah ditemukan kembali, anakku sudah pulang. Nah, sungguhnya Tuhan ingin mengatakan hal yang sama pada setiap dari kita. Ketika kita sudah jatuh begitu dalam ke dalam dosa, mungkin kita berpikir bahwa diri kita udah gak layak buat Tuhan. Tapi berita baiknya adalah Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih sayang. Dia adalah Bapa dan dia adalah anak. Yang dia inginkan bukanlah untuk kita musnah di dalam dosa kita, melainkan untuk kita kembali kepadanya. Dia mau menerima kita. Ketika kita mau bertobat, Tuhan memeluk kita dan mengatakan, I will help you. Aku akan menolong kamu. Aku akan menemani kamu berjalan dari lokasi ini sampai ke rumah dengan selamat. Tuhan mau menolong orang-orang yang jujur akan dosa yang masih ada dalam hidupnya dan menyerahkan itu di tangan Tuhan, minta pertolongan Tuhan untuk membebaskan mereka. Aku pengen kasih sebuah ilustrasi.
Ketika aku masih kecil waktu itu, aku masih inget banget, aku pernah nggak sengaja nyenggol sisir kayu mama aku. Dan sisir tersebut jatuh terbelah dua. Ketika itu terjadi, saya menjadi sangat panik. Waduh, gimana nih, sisir mama patah. Jadinya aku nutupin dengan cara aku ambil tisu, gumpalan tisu, aku masukin sisir kayunya ke dalam gumpalan tisu ini, dan aku buang ke dalam tong sampah. Aku harap, wah semoga mama aku nggak lihat. Dan singkat cerita, nggak lama kemudian mama aku datang pada aku dan bertanya, Revi, lihat nggak sisir kayu mami ada di mana? Dan aku bilang pada mami aku nggak lihat nih. Mami kali yang lupa taruh di mana. Ya kan udah salah malah nyalain orang lain. Dan berapa hari kemudian, mama aku ada ngajakin baca firman Tuhan, dan entah kenapa jatuhnya di firman Tuhan yang bicarakan soal kejujuran. Dan setelah baca, mama saya mengatakan pada saya, Revi, kalau ada sesuatu jangan ditutup-tutupin ya sama mami, tapi kamu harus jujur sama mami. Ketika mama saya ngomong itu rasanya kena banget. Firman Tuhan dan perkataan mama saya kena banget ke dalam hati saya. Jadi waktu itu saya masih kecil sekali, masih SD, masih imut-imut. Jadi saya langsung nangis. Dan saya ngaku sama mama saya, Mami, maafin Revi. Soalnya Revi udah bohong. Revi yang patahin sisir kayu mami, dan Revi buang ke tong sampah. Dan saya udah takut banget. Saya pikir, waduh, saya bisa dimarahi habis-habisan sama mama saya. Tapi ternyata kejadiannya mama saya bukannya memarahi saya, membentak saya, atau menampar saya. Melainkan mama saya malah memeluk saya dan mengatakan, thank you ya, udah mau jujur sama mami. Lain kali jangan bohong lagi. Dan menurut aku ini adalah sesuatu yang sangat indah. Dan aku merasa melalui pengalaman ini Tuhan ingin menunjukkan apa yang terjadi ketika kita mau jujur sama Tuhan. Tuhan gak membinasakan kita, melainkan Tuhan akan memeluk kita dan akan menolong kita supaya kita pun bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan sangat menghargai kejujuran kita kepadanya. Jadi itu yang pertama, jujur sama Tuhan ketika kita melakukan kesalahan. Nah, yang kedua adalah jujur sama Tuhan. Jujur, Tuhan, aku kurang percaya. Tuhan, jujur, aku kurang percaya. Memang orang-orang Kristen yang seharusnya, rasanya sih harusnya orang-orang yang dari awal lahir baru sampai dia mati, imannya besar terus, imannya kuat terus. Tapi kejadiannya nggak seperti itu, teman-teman. Di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, terkadang kita akan mengalami yang namanya iman lemah, keraguan, kekhawatiran. Aku bukannya mempromosikan it's okay to feel like this, tapi kayak ini adalah sesuatu yang pasti sewaktu-waktu akan kita alami, karena kita adalah manusia yang nggak sempurna. Saya mau kasih contoh seperti Abraham aja. Seorang yang disebut sebagai bapak orang percaya loh. Dia bapak orang percaya. Tapi kalau misalnya kita lihat kehidupan dari Abraham, Abraham pernah gagal beberapa kali loh. Contohnya waktu itu dia udah dikasih janji sama Tuhan akan punya keturunan dari istrinya yaitu Sarah. Tapi ketika Sarah bilang pada Abraham, Abraham, kayaknya ini kita nggak punya anak nih. Udah kelamaan, udah nih, kamu tidur aja sama hambaku namanya Hagar. Abraham bukannya nolak ajakan Sarah itu, melainkan dia malah melakukannya. Dalam kata lain, dia udah nggak percaya janji Tuhan saat itu. Contoh lain juga, Abraham waktu itu pernah melewati sebuah kota atau sebuah wilayah di mana dia takut sama penguasanya. Jadi dia bohong tentang istrinya. Dia nggak sebut Sarah sebagai istrinya, melainkan dia sebut sebagai saudaranya. Jadi saya bilang waktu itu Abraham nggak percaya bahwa Tuhan akan memberikan perlindungan. Jadi bapak orang percaya aja imannya pernah lemah. Begitu pula dengan kehidupan kita. Terkadang kita pun bisa mengalami iman lemah. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika iman kita lemah? Kuncinya adalah kita jujur sama Tuhan akan keadaan kita yang waktu itu lemah dan minta Tuhan untuk menolong kita. Ada sebuah kisah yang sangat menarik pada Markus 9. Waktu itu diceritain pada Markus 9 ada seorang ayah yang punya anak yang anaknya ini kerasukan roh jahat sehingga bisu. Dan dia mengatakan pada Tuhan Yesus, Guru, Tuhan, tolong sembuhkan anakku ini. Jika engkau dapat, engkau mampu menyembuhkan anakku. Dan kata Tuhan Yesus, katamu jika aku dapat, tanda tanya. Dan pada ayat 24 orang ini mengatakan, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Nah, ketika aku baca ayatnya aku jadi sangat bingung loh. Ini gimana maksudnya? Aku percaya, tolong aku yang tidak percaya ini. Jadi sebenarnya percaya atau nggak percaya sih? Aku galau, aku bingung. Maksud dari ayat ini apa sih? Hingga akhirnya aku merasa Tuhan memberikan sebuah pengertian. Revi, maksudnya adalah seperti ini. Kita harus menjadi pribadi yang percaya sama Tuhan sehingga ketika kita ragu, iman kita lemah, ketika kita kesulitan percaya, kita jujur sama Dia. Tuhan, aku lagi nggak percaya. Tuhan, aku lagi ragu. Tuhan, imanku sedang lemah. Tolong aku. Please help me. Tuhan, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Nick Vujicic, seorang motivator yang nggak punya tangan, punya kaki, pernah mengatakan, faith is not a gift that's earned,
Faith is a gift that is given. Iman bukanlah sesuatu yang kita miliki karena kehebatan dan kekuatan kita. No, melainkan iman adalah sebuah pemberian dari Tuhan. Maka itu ketika iman kita lemah, seharusnya yang kita lakukan adalah kita minta pertolongan Tuhan untuk membangkitkan iman kita ini. Pada Lukas 11 aku yakin ada sebuah ayat yang kita semua tahu, yaitu barang siapa minta dia akan mendapat, barang siapa mencari akan menemukan, barang siapa mengetuk pintu, pintu akan dibukakan. Aku yakin banyak di antara kita yang tahu ayat ini, tapi kita lupa. Seringkali lupa akan kalimat selanjutnya, yaitu ayat 13. Di mana Tuhan Yesus mengatakan, kalau misalnya seorang bapak di bumi yang tahu namanya berbuat jahat, bisa mau memberikan yang baik untuk anak-anaknya, bukankah lebih lagi Bapa di sorga mau memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta? Teman-teman, kita harus ngerti, Roh Kudus hadir dalam hidup kita bukan karena iman kita yang begitu besar, no. Melainkan justru di tengah iman kita yang lemah, Roh Kudus hadir dan Dia menolong kita supaya iman kita bisa bangkit. Holy Spirit is a gift from God. Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, itu semua karena anugerah. Dan Roh Kuduslah yang menolong kita supaya kita punya iman yang bangkit, yang besar kepada Tuhan. Maka itu ketika kita sedang lemah, ketika sedang ragu, jujur sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan untuk membangkitkan iman kita. Saya kasih contoh satu lagi. Kisah dari seorang bernama Thomas. Aku yakin kebanyakan dari kita tahu ya kisah dari Thomas ini. Dia terkenal sebagai murid Tuhan Yesus yang waktu itu tidak percaya. Karena waktu itu setelah Tuhan Yesus bangkit dari kubur, mengalahkan maut dan dosa, Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas nggak hadir. Jadi ketika yang lain semua excited, semangat, ceritain pada Thomas, Tuhan Yesus bangkit. Thomas nggak percaya. Thomas bukannya so asik kayak, oh bangkit ya udah deh, aku juga percaya, aku nggak lihat, tapi aku percaya aja, iya, bangkit keren banget. Enggak, Thomas nggak so asik. Tapi Thomas jujur dengan apa yang ada di hatinya. Dia mengatakan, kalau misalnya aku belum mencucukkan jariku pada lubang yang ada pada telapak tangannya dan belum mencucukkan tanganku ke lambungnya, aku nggak mau percaya. Dan apa yang Tuhan Yesus lakukan? 8 hari setelah itu, Tuhan Yesus menampakkan dirinya kembali kepada murid-muridnya, termasuk pada Thomas. Dan Dia mengarahkan pandangannya kepada Thomas dan mengatakan, Thomas, cucukkanlah jarimu ke tanganku ini, dan juga tanganmu pada lambungku. Dan janganlah kamu tidak percaya lagi, tetapi percayalah. Dan Thomas mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Dan kalau misalnya kita lihat sejarah tradisi, kita akan menemukan bahwa ternyata Thomas menjadi seorang penginjil yang luar biasa. Sampai menginjil ke India dan akhirnya mati martir di sana. Jadi ternyata seorang yang waktu itu imannya lemah. Ketika imannya lemah dan dia jujur, dia bukannya dibuang oleh Tuhan, melainkan Tuhan Yesus datang khusus untuknya supaya dia bisa bangkit kembali imannya. Begitu pula dalam kehidupan kita, ketika iman kita lemah dan kita jujur sama Tuhan, Tuhan mau menolong kita supaya iman kita bisa bangkit kembali. How great is our God. Yang ketiga, Tuhan jujur motivasi hati aku salah. Tuhan jujur motivasi hati aku salah. Memang seharusnya orang-orang Kristen lahir baru sampai mati, motivasi hatinya selalu lurus buat Tuhan. Yes, seharusnya seperti itu. Tapi melalui pengalaman kehidupan pribadi saya dan juga setelah saya ngobrol dengan beberapa hamba Tuhan dan juga teman-teman saya yang Kristen, saya menemukan ternyata setiap orang pernah mengalami yang namanya dirinya sadar bahwa motivasi hatinya salah. Di dalam pelayanan, di dalam kehidupan, terkadang kita akan menyadari, oh ternyata selama ini aku melakukan ini semua bukan buat Tuhan, tapi untuk diriku sendiri. Atau mungkin untuk uang, atau mungkin untuk popularitas, atau mungkin supaya dipandang baik oleh orang. Intinya adalah aku melakukan ini dan itu, ternyata bukan buat Tuhan selama ini. Terkadang kita bisa sadar bahwa motivasi hati kita selama ini salah. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita sadar motivasi hati kita salah? Yang harus kita lakukan adalah jujur sama Tuhan akan keadaan hati kita. Karena kita nggak bisa mengubah hati kita dengan kekuatan kita sendiri. We cannot. Yeskiel 36 ayat 26, Tuhan mengatakan, aku akan mengubah hati batumu menjadi hati yang taat. I will change your heart of stone into a heart of flesh. Bukan kita yang mengubah hati kita sendiri. We cannot. We don't have the power. Kita nggak punya kekuatan itu. Satu-satunya yang bisa mengubah hati kita adalah Tuhan. Maka itu ketika kita sadar motivasi hati kita salah, hal pertama dan terutama yang harus kita lakukan adalah ngaku sama Tuhan. Tuhan, jujur, selama ini aku udah salah hatinya. Tolong bantu aku. Tolong luruskanlah hatiku. Kekuatan kita berasal dari Tuhan. Saya suka apa yang Raja Daud katakan di Mazmur 139 ayat 23-24. Raja Daud mengatakan, selidikilah aku ya Tuhan. Lihat hatiku.
Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Apakah jalanku serong? Dan tolong pimpin aku di dalam jalan yang kekal. Raja Daud sadar hatinya terkadang suka mencong-mencong juga. Maka itu dia minta Tuhan untuk menyelidiki hatinya. Untuk membereskan hatinya. Apakah masih ada yang gak beres? Tolong tunjukkan dan tolong pimpin aku di jalan yang benar. Teman-teman, kita seringkali orang-orang Kristen, kesalahannya kita berdoanya tuh selalu cuma minta berkat doang. Tuhan berkatilah aku, berkatilah hubunganku, berkatilah pekerjaanku, berkatilah keuanganku. Gak ada yang salah di dalam minta berkat. It's okay, Tuhan adalah Jehovah Jireh. Dia adalah Tuhan penyedia kita. Tapi jangan sampai isi doanya dari A sampai Z isinya cuma minta berkat doang. Jangan lupa untuk mengucapkan doa yang serupa seperti yang Raja Daud ucapkan. Tuhan, selidikilah aku. Lihat hatiku ini. Kalau ada yang gak beres, tolonglah aku. Supaya bisa jadi beres dan supaya bisa sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Jadi hari ini kita udah belajar 3 hal ya teman-teman untuk jujur sama Tuhan. Yang pertama, Tuhan, jujur, aku sudah berdosa. Yang kedua, Tuhan, jujur, aku imannya sedang lemah. Dan yang ketiga, Tuhan jujur, motivasi hati aku salah. Dan aku akan tutup dengan sebuah cerita dari Lukas 18. Waktu itu diceritakan bahwa Tuhan Yesus sedang berbicara dengan orang-orang yang menganggap dirinya baik. Dan Tuhan Yesus memberikan sebuah cerita seperti ini. Ada 2 orang yang pergi ke bait suci. Seorang adalah Farisi dan yang satu lagi adalah pemungut cukai. Orang Farisi ini berdoa dalam hatinya kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Karena aku berbeda dari orang-orang yang lain. Aku bukan seorang perampok dan aku bukan seorang penjinah. Aku beda sama pemungut cukai itu. Aku puasa seminggu 2 kali dan juga aku memberikan perpuluhan. Sedangkan pemungut cukai ini berdiri jauh-jauh. Dan dia memukul dadanya sambil mengatakan, Tuhan, milikilah belas kasihan untuk aku yang berdosa ini. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa di antara 2 orang ini hanya ada satu yang dibenarkan, yaitu si pemungut cukai ini. Sedangkan orang Farisi ini tidak. Tuhan Yesus ingin mengingatkan pada setiap dari kita bahwa orang-orang yang akan masuk ke dalam kerajaan surga bukanlah mereka yang merasa dirinya cukup hebat, cukup benar, cukup baik untuk masuk ke dalam surga. No. Maka orang-orang yang akan masuk surga adalah orang-orang yang mau jujur sama Tuhan. Tuhan, aku adalah seorang yang berdosa. Seorang yang gak sempurna. Seorang yang gak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dan satu-satunya cara aku bisa diselamatkan adalah jika Sang Juru Selamat mau menyelamatkan dan menolong aku. Dan Juru Selamat itu namanya adalah Yesus Kristus. Mulai hari ini, marilah kita menjadi orang-orang yang mau jujur sama Tuhan akan keadaan kita. Karena kita gak bisa membereskan diri kita dengan kekuatan kita sendiri. Kita membutuhkan kasih karunia dan pertolongan dari Tuhan. Maka itu marilah kita jujur sama Tuhan. Tuhan, please help me. Because I need you. You are my Savior. You are my Lord. You are my God. Kita tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang telah Kau berikan Tuhan. Terima kasih Engkau telah mengajarkan kami semua untuk jujur sama Tuhan akan setiap keadaan kami. Karena kami tahu kekuatan kami gak terletak dalam diri kami sendiri, melainkan terletak di dalam kasih-Mu yang luar biasa. Dan teman-teman, aku pengen kasih kita waktu sekitar 30 detik atau 1 menit buat jujur sama Tuhan akan keadaan kita, akan apa yang kita rasakan dalam hati kita, akan dosa-dosa kita selama ini yang mungkin kita sembunyikan. Aku pengen setiap dari kita buat jujur sama Tuhan. Yuk kita jujur sebentar sama Tuhan, masing-masing berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Kau mendengar setiap kejujuran dari mereka. Tolong Kau yang bantu mereka. Tolong Kau yang selamatkan mereka. Sehingga hal-hal yang masih gak beres dalam hatinya atau hidupnya, Kau yang bereskan Tuhan. Kau memberikan keselamatan bagi mereka. Pakai mereka lebih dahsyat lagi untuk jadi garam dan terang. Buat jadi berkat buat orang-orang di sekitar mereka. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu yang luar biasa akan membebaskan kami dari setiap dosa, meluruskan hati kami, dan juga membangkitkan iman kami. Kami percaya akan perlindungan penyertaan dari Tuhan. God, You're so good. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik. Dan kami percaya Engkau yang menuntun, menyertai mimpin kehidupan kami. Maka itu kami gak perlu takut.
melainkan kami bisa terus berjalan melangkah dalam hidup ini dan perasaan berani. Karena Tuhan kami adalah Tuhan yang maha baik dan gak pernah meninggalkan ataupun biarkan. Thank you so much Jesus, we love you. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. God bless you and Jesus loves you so much. Jika kalian terberkati, jangan lupa share supaya lebih banyak orang lain lagi yang bisa diberkati melalui video hari ini. Dan juga jika kalian punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow juga @chrisdep atau @revihalim. Dan saya percaya video-video 1 menit yang ada di dalamnya bisa memberkati setiap dari kita. Bagi yang mau mendapatkan buku saya juga bisa cek di Instagram atau Shopee dari christy.id. Itu saja untuk hari ini. Sampai jumpa di sharing-sharing berikutnya. Have a nice day and God bless you.